kegiatannya diantaranya ya seperti yang dilaksanakan sekarang gitu ya, yaitu ada istilahnya tebar mushaf Al-Quran ya, atau tebar Quran Nusantara. Jadi diantaranya kita memfasilitasi ya warga atau masyarakat siapapun, baik masyarakat secara umum di masjid-masjid, terkadang juga di rumah tahfiz, di pesantren. Nah, untuk fasilitasi memberikan wakaf mushaf Al-Quran. Nah, dan juga disertai dengan pelatihan ya. Nah, ada terkadang kami memberikan mushaf itu mushaf hafalan, tapi mushafnya dari terbitan Syamil Quran yang berpusat di Bandung ya. Nah, mungkin kalau pernah dengar ya, yang itu juga salah satu official sponsor di acara Hafiz Indonesia. Nah, itu juga sama menjadi sponsor di acara Hafiz Indonesia untuk mushaf hafalannya. Nah, yang akan kami berikan di sini insyaallah itu mushaf untuk tajwid ya, yang berwarna. Nah, supaya apa? Nah, supaya nanti ketika membaca Al-Qur'an insyaallah menjadi lebih tartil ya, sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana memanfaatkan ya kode-kode warna di dalam mushaf tajwid tersebut. Nah, jadi sebelumnya boleh dibagikan dulu untuk semuanya. Nah, nanti mushafnya kalau mau dibawa pulang boleh silakan, asalkan dibaca ya. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu misalkan sudah tidak terpakai, nah itu silakan disimpan di masjid ya. Nah, silakan simpan di masjid. Nah, karena sebetulnya kalau di dalam istilah wakaf itu kan memang untuk umum ya, untuk umat, siapapun nanti boleh menggunakan. Jadi kalaupun misalkan memang mau gunakan di rumah silahkan, tapi kalau sudah tidak dipakai baiknya nanti disimpan di masjid kembali ya. Nah, supaya bisa oleh seluruhnya dimanfaatkan. Enggak ya, sambil dibagikan dulu insyaallah. Oh ya, sambil yang lanjut sedikit perkenalan, tadi namanya sudah ya. Nah, saya tinggal di Tasikmalaya. Kalau lahir, kalau tempat lahir mah di Jakarta. Nah, tanggal 17 Syawal 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Mei tahun 91. Masih muda. Nah, jadi di sini tuh selain apa? Jadi pas kegiatan kan kalau dulu itu banyak yang langsung ya, sama seperti majelis ta'lim atau misalkan halaqah-halaqah Al-Quran, baik tahsin ataupun tahfiz. Tapi pas 2 tahun terakhir kemarin ya, pas pandemi, nah itu kebanyakan kegiatan jadi online. Nah, jadi sana sekolah unggul di pengurusan di online. Nah, termasuk salah satunya yang membantu saya untuk di rumah Syamil Quran itu ya, termasuk Teh Sinta ya, yang di sini. Nah, itu beliau membantu untuk kegiatan-kegiatan online, termasuk ada Teh Ica juga, sama dari sebelah mungkin. Jadi untuk kegiatan juga online berjalan ya. Nah, dan bahkan ketika dilaksanakan secara online itu alhamdulillah juga ya, salah satu manfaatnya atau misalkan sisi positifnya, nah itu dari mana-mana bisa bergabung ya. Nah, jadi tidak terbatas. Nah, bahkan ada yang sampai dari luar negeri pun, nah itu ikut bisa belajar Al-Quran secara langsung. Nah, sudah semuanya di depan ada 4. Di depan. Ya, nah dan kegiatan seperti ini juga itu sudah kami laksanakan di beberapa tempat ya. Nah, jadi selain di Tasiknya, di Garut, di Bandung sudah, ya di Tangerang, di Jakarta, bahkan yang paling jauh yang sampai ke Maluku juga kemarin. Nah, jadi
di bulan-bulan kemarin itu juga sama yang kita adakan pelatihan. Nah, pokoknya ke tempat-tempat yang memang nanti sekiranya membutuhkan baik mushafnya ataupun bahkan pelatihan Al-Qur'annya, insya Allah. Sudah semuanya kebagian? Ya. Baik, kita mulai sama-sama dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik. Nah, karena tadi di sini insyaallah ya kita akan berikan pelatihan tartil membaca Al-Qur'an tapi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, pertanyaannya kan tadi ayatnya sudah dibacakan ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, pertanyaannya tartil teh naon? Jelas, aya deui naon? Pami jelas mah izhar eta jelas. Tartil. Nah, jadi kalau tartil teh, nah ini ya, definisi dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Jadi yang disebut tartil itu maksudnya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Jadi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dan juga mengenal tempat-tempat berhenti. Nah, jadi ada dua poin penting di dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama harus tajwid. Yang kedua berhentinya jangan sembarangan. Nah, itu dua. Nah, persoalannya di sini mentajwidkan huruf. Nah, ari tajwid teh naon? Oh, yuk cenah dialajar tajwid naon tajwid teh. Nah, jadi tajwid itu mengeluarkan huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya serta memenuhi hak dan mustahab. Hak dan mustahab. Apa itu hak? Jadi hak huruf itu sifat-sifat yang melekat terhadap huruf. Misal, gitunya, ada satu huruf teh harus misalkan keluar udara. Ada yang juga tidak boleh. Nah, ada huruf teh yang harusnya memantul, ya. Ada juga yang tidak boleh. Nah, ada nanti yang harus mengalir suaranya, ada yang harus ditahan. Nah, itu hak-hak huruf. Jadi tidak boleh tertukar. Kan kadang gitunya, huruf-huruf mantul teh naon wae? Nah, baju di toko ya. Nah, terkadang kita mah gitu ya, giliran yang disuruh mantul teu mantul, ayeuna ulah jadi mantul. Nah, jadi mantul. Nah, itu harusnya tidak boleh tertukar ya. Nah, tidak boleh tertukar. Nah, sedangkan kalau mustahab huruf itu ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Nah, sehingga dikenal nanti dengan istilah hukum-hukum tajwid seperti idgham, ikhfa, iqlab dan lain-lainnya. Nah, itu mustahab. Kalau hak huruf itu sifat-sifat huruf ya. Nah, jadi sifat-sifat huruf. Nah, contoh misalkan Nah, ini bacaan ya surah Al-Ma'arij oleh orang Arabnya. Diperhatikan gerak mulutnya juga ya. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Ya, Allah marhamna bil Quran. Pami bacana kita orang Sunda. Rawaseun ya. Tarawih ge jigana betah ya. Nah, jadi tekar rusuh gitu ya. Nah, sama tadi suaranya enak ya. Nah, sesuai dengan tajwid. Kenapa diperlihatkan dulu cara membaca itu namanya Syekh Abdurrahman Al-Aushi. Ya, karena Al-Qur'an itu ya ditulis dengan bahasa Arab. Nah, jadi sebagai patokannya kita lihat dulu bagaimana orang-orang Arab itu membaca Al-Qur'an. Sama seperti ketika kita belajar hal yang lain atau bahasa yang lain ya, misalkan belajar bahasa Inggris.
Ya tinggal lihat orang barat kumaha ya. Nah, cara melafalkannya. Nah, supaya apa? Supaya misalkan belajar bahasa Inggris tapi logatna ulah Sunda kan gitu. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Kan gitu. Nah, jadi beda. Begitupun dengan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau membaca Al-Qur'an ya, bahasa Arab tapi logatnya Sunda kan ya. A'udzubillahi nah, kan jadi aneh gitu ya. Nah, maka sebisa mungkin diikhtiarkan ya, dimirip-miripkan dengan orang Arab ya. Diikhtiarkan we kumaha carana. Nah, dan alhamdulillahnya orang Indonesia mah lidahnya bisa menyesuaikan dengan berbagai macam bahasa. Cek aja misalkan kalau di Bali orang Arab belajar bahasa Indonesia masih kelihatan Arabnya. Ya, almarhum misalkan Syekh Ali Jabir. Nah, sekalipun sudah lancar bahasa Indonesia kan tetap ya kelihatan lidah Arabnya. Tapi orang Indonesia yang udah tinggal di Arab, nah itu nggak kelihatan Indonesianya. Nah, karena bisa menyesuaikan. Nah, bisa menyesuaikan. Nah, jadi contoh ya bacaan tartil. Nah, dan ketika kalau ditanya ya, belajar tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu kira-kira penting atau tidak? Penting. Penting aja, penting banget. Penting banget. Penting banget atau penting bingit? Nah, kenapa penting? Ya karena tadi lawan dari tartil ya, lawan dari tartil itu namanya lahan. Nah, apa? Lahan teh kesalahan membaca Al-Qur'an atau kesalahan umum dalam baca Al-Qur'an. Nanti ada dua jenis lahan, ada lahnul jali, kesalahan umum, ada lahnul khafi, kesalahan yang samar. Yang gimana kesalahan umum? Kalau misalkan baca teh salah harokat ya, an'amta jadi an'amtu misalkan, salah harokat, atau panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Nah, jadi yang semua orang kalau dia pernah baca Al-Qur'an langsung ngeh gitu ya, langsung uninga karena kesalahan eta. Nah, tapi kalau lahnul khafi, kesalahan yang samar, ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang mendalami ilmu tajwid. Nah, jadi bagaimana suara apakah keluar dari mulut atau hidung, nah itu akan beda ketahuan ya. Apakah nanti bagian gunnahnya ditahan atau tidak, nah itu termasuk kesalahan-kesalahan yang samar. Nah, diantaranya pentingnya tadi ya, tahsin atau tajwid Al-Qur'an itu, tartil Al-Qur'an ya, sudah diperintahkan oleh Allah sendiri. Langsung di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Nah, dan kenapa belajar tahsin itu penting? Ya karena ada beberapa kesalahan yang fatal kalau kita salah membaca Al-Qur'an. Apa? Diantaranya salah panjang pendek. Nah, ada yang salah panjang pendek kemudian artinya akan berbeda, ya, akan berbeda. Nah, kemudian ada salah dalam makharijul huruf, yang harusnya h jadi h, yang harusnya a jadi a. Nah, disamakan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian salah dalam penekanan, yang harusnya ditasydid jadi hente. Nah, yang harusnya tidak malah ditasydid. Kemudian salah dalam berhenti. Nah, kalau salah dalam berhenti mah di dalam bahasa Indonesia G akan kerasa. Nah, misalkan yang harusnya berhenti malah diteruskan. Kalimat pertama ibu sedang memasak. Kalimat kedua ayah di halaman. Dibacanya dilangsungkan ibu sedang memasak, ayah di halaman. Bahaya. Nah, jadi bahaya. Nah, jadi bahasa Indonesia saja udah berubah, apalagi nanti Al-Qur'an yang kita nggak ngerti secara langsung dari segi bacaannya, ya, artinya. Nah, contoh ya, tangannya di depan sini, tangannya di payun. Ikuti ya. Nah, ikuti. Nah, karena tadi prakteknya insya Allah mudah menyenangkan. Ikuti. Huda. Huda. Lagi. Huda. 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 Nah, sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Panjangnya di mana? Muka hiji. Hu, ya, ulangi. Huda. Huda. Yang kedua? Huda. Huda. Nah, itu artinya beda. Ya. Artinya ini beda. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ngaruh. Makan, makan sama ya. Makan. Nah, tapi kalau misalkan dalam Al-Qur'an ini beda. Huda artinya petunjuk. Kalau huda artinya orang Yahudi. Nah, jadi bayangkan kalau membaca Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Nah, orang Yahudi yang bertakwa. Bahaya. Nah, tapi rata-rata
kalau dalam Al-Quran kalau baca huda jadi panjang teh jarang. Paling ge kecolongannya itu dina pas doa khatmil Quran tapi dilakukan ya. Nah, perhatikan misalkan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Nah, jadi tidak dipanjangkan wal huda. Nah, kalau dipanjangkan Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kasihi kami dengan Al-Qur'an waj'alhu lana, dan jadikan Al-Qur'an itu bagi kami imam wa nura, dan cahaya, wal huda, dan orang Yahudi. Harusnya wal huda, dan petunjuk, wa rahmah ya. Nah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya ya salah panjang pendek salah arti. Yang kedua lagi, coba tangannya di depan lagi. Mata. Beda ya. Nah, kalau mata ini artinya orang mati. Mati ya. Kalau mata kapan ya? Mata kapan mati. Ini pamer dari ibu mata mati. Ini beda panjang udah jauh artinya gitu. Nah, mata mati, kalau mata kapan. Nah, ada satu lagi misalkan Jamal dengan Jamal. Ayat namanya Jamal tuh ya. Saya. Nah, jadi jangan sampai nanti salah dalam menamai misalkan anak, oh pengen artinya indah tenaunya itu bahasa Arab. Jadi tidak semata-mata bahasa Arab nanti jadi betul bahasa. Oh ningali nama di Quran namanya oh Firaun. Kan mulai saya masih Quran. Nah, tapi tidak tahu artinya. Nah, tadinya artinya pengen indah, Jamal, efeknya salah di bahasa Arab, malah mimna dipendekkan. Nah, khawatir apa? Pas mau umroh, gitu. Nah, daftar ditulis di bisa tipe bahasa Arab, Jamal. Nah, kayak petugas imigrasinya ruasin, Jamal. Wih, ayah unta bagi umroh. Nah, karena kalau Jamal mah onta, gitu. Tapi kalau indah, Jamal. Jadi dipanjangkan Jamal. Kami kaset ganti ku kasroh Jamil. Kami gelis tambah tamar butoh di belakang jadi Jamilah. Makanya ini juga sering dipelesetkan kalau tanpa disadari itu oleh orang-orang kafir. Nah, ketika kaum muslim menyebutkan Islam itu Jamaluddin, agama yang indah, nah orang kafir digeurigeun jadi Jamaluddin, agama onta kan gitu. Ya, oleh orang kafir itu dipelesetkan. Nah, tapi karena mereka tahu artinya pada luar biasa. Nah, kadang orang kafir lebih memahami. Nah, dalam bahasa Arabnya, kadang dalam hadisnya dan segala macam. Nah, kita jangan kalah ya. Nah, kita jangan kalah. Nah, yang kedua adalah salah dalam makharijul huruf. Ya, ikuti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Alhamdu artinya segala puji. Jangan sampai diganti jadi alhamdu. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca alhamdu dan ini rabbil alamin jadi rabbil alamin, artinya akan berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kehancuran bagi Allah. Nah, bahayanya sholat, apalagi al-fatihah mah rukun sholat. Nah, jadi ketika Al-Fatihahnya salah, ya sholatnya gak rusak. Kebayang 17 kali sehari baca Al-Fatihah salah. Nah, maka pantas misalkan kalau di luar sana banyak masih STMJ, non sholat terus maksiat jalan. Padahal di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa banyak yang STMJ? Karena mungkin bacanya masih salah, gerakannya belum dipahami, dan lain-lain ya, faktor yang lain. Nah, jadi yang harusnya muji Allah malah melaknat Allah kan gitu ya, astagfirullah. Nah, kemudian alamin, nah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Tapi kalau Rabbil alamin, nah jadi Rabb orang-orang yang sakit. Saayat di atas 2 jangan salah gitu. Jadi yang harusnya
memuji Allah malah kemudian menghina Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah baru satu ayat. Nah, belum nanti ayat-ayat yang lainnya. Nah, jadi penting tidak belajar tahsin teh? Penting ya. Jadi supaya baca Quran kita, salat kita tidak salah. Nah, kemudian selanjutnya salah dalam penekanan. Coba illa. Nah, beda ya. Kalau illa artinya kecuali. Kalau ila ke. Nah, kepada ke. Jadi jangan sampai baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu ya. Jadi yang rugi itu orang-orang beriman hari itu. Nah, harusnya illal ladzina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi beda tasdid dungkul jadi salah arti lagi. Nah, hamam ya dengan hammam. Nah, jadi nanti kalau sewaktu-waktu ya umroh hafalkeun toilet yang naonnya. Kita dari toilet yang bahasa Arabna hammam. Nah, jadi kan itu teh naroskeun aina hammam cenah salah. Mana japati? Siapa tuh dari toilet gitu. Jadi toilet itu harusnya hammam. Apa? Hammam. Nah, ditasydidkeun ya. Nah, ditasydid. Nah, kemudian salah dalam berhenti ya. Coba cek baca yang ini sama-sama tuh 2 3. Padi dimakan burung mati. Ya, sekali lagi. Padi dimakan burung mati. Padi dimakan burung mati. Coba bandingkan dengan yang ini. Padi dimakan burung mati. Padi dimakan burung mati. Artinya sama atau beda? Beda ya. Padahal hurufnya tidak ada yang berubah. Yang tadinya padi dimakan burung mati, jadi padi dimakan burung mati. Nah, berubah arti. Yang ketiga, baca. Padi dimakan burung mati. Nah, udah makin berubah artinya. Padi dimakan burung mati. Normal tuh padi dina. Normal karena burung hidup dimakan. Yang keempat, Padi dimakan burung mati. padi dimakan burung mati. Jadi Dimakan burung mati. ya hurufnya tidak ada yang berubah, tapi yang berubah cara berhentinya. Akhirnya jadi berubah artinya. Nah, jadi begitu pula nanti dalam Al-Quran tidak boleh sembarang berhenti. Nah, misalkan ada di Quran surah An-Nisa ayat ke-34 ya, 43 ya ayyuhalladzina amanu yang disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, berhenti di sana. Salah gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Padahal kan taman ya. Pada ayat 5 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara. Nah, sedangkan kalian dalam kondisi yang mabuk. Ketika di stop gitu ya. Nah, sampai wa antum sukaranya, nah seakan-akan malah tidak boleh salat. Nah, itu salah satu yang disebut waqaf qabih ya. Tempat berhenti yang buruk. Nah, itu tidak boleh berhenti di sana. Nah, kemudian di antaranya ya, kenapa kita juga harus belajar tahsin selain tadi ya, supaya tidak salah baca. Nah, karena di antaranya ada berbagai macam ya keutamaan dalam membaca Al-Quran ketika benar ya. Yang disimak saja videonya. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapat 10 kebaikan. Dan berita baiknya, ada pun orang yang terbaca-baca sah. Ya. Kelihatan. Lalu dikatakan tadi bang harfan min kitabillah ya, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, ya, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, di hadis yang lain disebutkan bang mahirun ya, siapa yang mahir nah, di dalam membaca Al-Quran, maka ia ditempatkan bersama malaikat yang mulia dan taat. Nah, tapi ketika misalkan dia membaca terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Dengan syarat tadi tetap belajar ya. Nah, tetap belajar. Mati ya.
Di sini. Kita baca dulu. Ya, dan disebutkan itu yang dimaksud dengan satu huruf ternyata bukan alif lam mim itu satu huruf ya, dan melainkan alif sehuruf, lam sehuruf, dan juga mim sehuruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu sudah dihitung berapa? 9 paling minimal. Oh, nah jadi disalahkan gitu. Nah, karena ketika kita baca alif ada berapa huruf? 3. Ya, ada huruf alif, lam dengan fa. Nah, kemudian baca lam ada 3 huruf lagi ya. Lam, alif dengan mim. Baca mim misalkan kalau disuarakan mim berarti mimnya dengan mim. Nah, jadi baru alif lam mim udah 9 huruf. Nah, maka semakin tidak dihitung ya. Auxiliary. Ya, semakin nanti kita tidak hitung itu akan semakin besar pahalanya insya Allah. Ya, apalagi dalam hadis yang lain disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi yang disebutkan justru yang mempelajari, bukan yang mahir dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan merasa mahir, nanti diajar baik. Nah, makanya disebutkannya man ta'allama al-Qur'an. Nah, yaitu yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, baru kemudian wa 'allamahu ya, dan mengajarkannya. Nah, jadi di sini tadi ya, menjadi sebaik-baik manusia. Nah, siapa yang ingin jadi manusia terbaik? Nah, angkat tangannya bilang saya. Ya, siapa yang mau jadi manusia terbaik? Saya. Siapa yang mau bersama malaikat yang mulai dan taat? Siapa yang mau bersama malaikat Israel? Nah, jadi banyak keutamaan yang lain, yaitu yang paling baik bacaannya, nah itu yang paling berhak menjadi imam. Nah, kemudian, nah menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ikuti innalillahi. Innalillahi. Kalau tulisannya sanes, cenah mau bakal ketemu Israel. Innalillahi ahlihi minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Ya, kata sahabat, "Man ya Rasulullah, siapakah mereka?" Kata Nabi, "Hum ahlul Quran ahlullah." Ya, mereka ahlul Quran itulah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disebut dengan ahlul Quran itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menghafal atau misalkan membaca, tapi juga memahami ya. Nah, mengamalkan ayat-ayat yang dia sudah baca, yang sudah dia hafalkan. Nah, maka di situ di Mushaf Bukhara ya dilengkapi dengan terjemah juga. Coba pertanyaannya, siapa yang sudah pernah khatam terjemahan Al-Quran? Belum. Oh, usia sudah berapa tahun? Oh, sudah pernah khatam belum terjemah Quran? Belum ya? Quran aku. Pokoknya target nanti Ramadan akhirnya sudah selesai. Nah, kenapa jangan sampai kita baca? Ya sekalipun baca tetap dapat pahala, ya. Nah, tapi tinggal naikkan, ya supaya nanti Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Nah, jadi Ramadan ini lebih baik dibandingkan yang kemarin-kemarin, ya. Kalau biasanya cuma khatam bacanya saja, nah sekarang usahakan khatam juga terjemah. Nah, makanya fasilitasnya sudah ada, so tinggal kemudian dimanfaatkan. Nah, supaya tadi bisa lebih khusyuk ya. Oh, ini kita ayat di Al-Qur'an. Nah, jadi jangan sampai nantinya kaget ya dengan sesuatu hal yang dianggap baru. Nah, untuk belajar tahapan pertama ya dalam mentartilkan Al-Qur'an, insyaallah kita akan belajar dulu untuk memperbaiki kesalahan umum ya. Ada 4 kesalahan umum membaca Al-Qur'an. Di antaranya adalah tidak konsisten membaca mad. Nah, tidak konsisten membaca mad. Mad apa? Panjang. Nah, jadi ketika bacaan mad ada yang takarannya 2 harokat, ada 4, ada 5 dan 6 harokat.
Nah, jadi jangan sampai yang 2 harokat itu jadi lebih panjang. Kalau baca Quran ya, jangan tanya nanti azan penuh panjang beda dia sama. Jadi beda hal. Ini kita bahas Al-Quran. Jadi jangan sampai yang baca 2 harokat jadi lebih panjang. Yang 6 harokat jangan lebih pendek. Nah, intinya mah jangan dibolak balik. Nah, kemudian kesalahan yang kedua, tergesa-gesa membaca gunnah. Oh ya, yang pertama misalkan ketika membaca, tidak masih lebih panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu lebih panjang dari 2 harokat. Nah, dan itu tidak boleh. Yang keduanya tergesa-gesa membaca gunnah. Saking kuhafalna surat An-Nas jadi buru-buru. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu juga tidak boleh, buru-buru membaca gunnah. Yang ketiga, vokal tidak sempurna. Nah, jadi bacanya dihum-hum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dihum-humnya itu juga tidak boleh. Atau huruf yang tertukar seperti tadinya, ha jadi h, a jadi a. Nah, yang terakhir itu kesalahannya sering memantul ketika membaca huruf sukun yang bukan qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi maghdubi. Alhamdulillah. Nah, jangan dipantul-pantul. Yang kalau dipantul mah qalqalah. Baju ditokok ya, qalqal bajindal. Nah, yang pertama caranya lewat saja. Jadi kita kenali dulu ya. Nah, supaya mudah nanti bagaimana mengakseskan bacaan Quran. Nah, makanya kita gunakan mushaf tajwid. Nah, bisa juga sebetulnya mushaf yang biasa, tapi nanti agak-agak sedikit repot menghafalkan dari kaidah-kaidahnya. Nah, supaya mudah, makanya dikenalkan dengan mushaf tajwid. Nah, yang diberikan ini mushaf Bukhara dari Syamil Quran ya. Nah, jadi dalamnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Insyaallah sama. Ada awal kata juz, saya full. Makanya juz 30 disebut juz amma karena awal katanya amma yatasa alun. Nah, juz 2 jadi juz saya full. Nah, juz ke-29 juz awal 28 teh tabarok ya. Al-mulk tabarakalladzi. Nah, jadi juz tabarok. Nah, makanya disebut juz amma teh karena awal katanya amma. Nah, ini awal juz, kalimat awal juz. Kemudian ada nama surah. Kemudian selanjutnya ada nomor halaman. Awas nomor halaman jangan terbalik. Tetap nomor halaman mah dari kiri ke kanan ya. Kata ibu-ibu buka halaman 36. Wah, malah kena 10 kilo. Kebaliknya. Maka di sini juga disertai dengan tulisan Latinnya. Ada terjemah ayat ini supaya lebih manfaatnya lebih lebih dekat untuk mengamalkan dan mengetahui pembahasan Al-Quran dan segala macamnya. Nah, pokoknya banyaklah manfaatnya kalau kita baca sambil tahu arti yang dibaca. Bisa lebih menghayati. Kemudian selanjutnya ya ada penjelasan makna. Kalau ada kalimat-kalimat yang cukup asing, maka dijelaskan di bawahnya. Ada azwar juga supaya lebih menambah pengetahuan kita terkait dengan Al-Quran. Dan ini yang paling penting adalah penjelasan tajwid warna. Nah, cuman mungkin sebelumnya udah ada yang pernah punya mushaf tajwid yang gimana pun, tapi tetep we nu kieu nama tara dimanfaatkeun nih. Nah, makanya sekarang kita manfaatkan ya dari segi warnanya. Ya, mulai praktek dari yang pertama mengonsistenkan bacaan mad ya, konsistenkan bacaan mad supaya tidak lebih panjang. Misalkan 2 jadi tidak lebih panjang, yang 6 tidak kurang. Nah, jadi rumus mad di sini kita singkat dengan ayu ya, hurufnya. Apa? Ayu teh alif, ya sukun dan waw sukun. Nah, kemudian nanti kalau ketemu huruf yang seperti ini atau termasuk ada fathah berdiri, kasroh berdiri atau domah terbalik, nah itu dibaca berapa? 2 harokat. Gimana baca 2 harokat teh? Sok tangannya di depan. Nah, jadi kalau tanya 2 harokat gimana? Di ayun aja. Baca 2 harokat gimana? Di ayun aja. Ya. Nah,
jadi bacanya di ayun aja. Nah, nanti kalau ketemu huruf warna biru, khusus di mushaf Bukhara, itu diabaikan atau nggak usah dibaca. Seperti misalkan amanusta'inu, tidak dibaca amanusta'inu, tapi huruf birunya tidak dibaca. Fil ard tidak dibaca fi al ard, langsung aja fil ard. Nah, rumus mudahnya gampang ya, supaya mudah mengingat. Nah, perhatikan. Huruf warna biru abaikan saja. Jika ada ayu, ayunkan saja. Kecuali ayu, di atasnya bendera, membacanya dilamakan saja. Nah, bisa? Nah, coba ya, nah bendera tetangga yang coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Huruf warna biru abaikan saja. Jika ada ayu, ayunkan saja. Kecuali ayu, di atasnya bendera, membacanya dilambangkan saja. Nah, jadi kalau ada ayu tadi diayunkan. Gimana dua harokatnya? Di ayun aja. Sekali lagi dua harokat gimana? Di ayun aja. Ya. Nah, jadi kalau misalkan diterapkan dalam kalimat isti'azah dan basmalah, nah ini yang dua harokat, a'udzu ya, kemudian billahi minasyaitonir. Perhatikan. A'udzu, coba. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, selalu diayun ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, kalau yang belakang, nah ini ada ayub ketemu satu huruf yang diwakafkan. Kalau istilah tajwidnya mad alif disebut boleh dua harokat, 4 atau 6. Ya. Asalkan konsisten. Maksudnya kalau sekalinya baca ini 4, kadituna 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ininya 4, ininya 2. Kayak kadituna genap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jangan berubah-ubah. Jadi kalau dari awalnya 4, ya 4 ya. Nah, kalau awalnya 6, 6, kalau awalnya 2, 2. Nah, ini nanti kita ambil yang 4 harokat. Caranya dengan tadi ya, dihitung 4 kali. Coba 1, 2, 3, 4. Yuk. Baca, hitung. Ikuti dulu. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Bareng. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ditanya 4 harokat gimana? Lamain aja. Nah, 4 harokat gimana? Lamain aja. 2 harokat gimana? Di ayun aja. 4 harokat gimana? Lamain aja. Nah, bisa? Nah, sekarang perhatikan ya di kalimat yang utuh. A'udzu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang 4-nya nanti dihitung biar pas. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo, 1, 2, 3. Nah, tokna ulah dipanjangkan di syaitonir rajim. Sekali lagi dari awal, dari a'u. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillahnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, masih
Bismillah. Nah, jangan la. Bismillahi. Coba. Nah, Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Jika Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gabung dari isti'azah ya. Perhatikan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi lebih konsisten. Nah, jadi yang dua diayunkan, yang empat di lama aja ya. Yang dua harokat ingat diayun aja. Bismillahi. Nah, jadi semuanya konsisten. Nah, begitupun nanti kalau diterapkan di dalam surah-surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi tidak qul huwallahu ahad. Nah, itu mah panjang deui. Jadi ada bagiannya yang lebih dari dua harokat. Yang kayak gimana? Nah, di sini kalau tadi ada bendera ya. Nah, kecuali ayun di atasnya bendera, membacanya silakan saja. Nah, kalau bendera di Mushaf Bukhara ada 4 warna. Ya. Ada 4 warna. Ada yang hijau, merah sama jingga ya, orange sih. Nah, jingga dan abu-abu. Nah, jadi ada 4 warna. Nah, jadi kita biar mudah dilakukan juga. Nah, bendera ada 4 rupa-rupa warnanya, hijau dan warna merah, jingga dan abu-abu. Hijau 4 harokat, merah 5 harokat, jingga dan abu-abu baca 6 harokat. Bareng ya, toh. 1, 2, 3. Bendera ada 4 rupa-rupa warnanya, hijau dan warna merah, jingga dan abu-abu. Hijau 4 harokat, merah 5 harokat, jingga dan abu-abu baca 6 harokat. Kan kabarnya kasih nih. Jadi tidak terkesan misalkan biasa belajar tajwid ya. Nah, jadi padahal mah mudah. Nah, asalkan tadi kita tahu caranya ya. Nah, jadi nggak bosan insyaallah. Nah, jadi kalau bendera hijau berapa? Apa? Bendera merah berapa? 5. Jingga berapa? Aku. Hijau. Jingga 5 harokat. Merah. Opat. 6. Jingga abu-abu. Merah. Opat. Apal? Nah, soknya ulangi. Kela. Nah, yang nggak ada tadi mati ngalikannya. Merah. Merah. 5. Hijau. 4. Abu-abu. 5. 4. Jingga. Nah, hafal ya. Hafal insyaallah. Nah, yang 4 harokat tadi sudah. Caranya lama in aja. Ulangi 4 harokat gimana? Lama in aja. Ulang. Kita tadi Pak Buli. 1, 2, 3, 4. Gitu.
Nah, jadi setiap nanti baca Quran boleh sambil dihitung. Anu belajar pas sholat. Ya. Sholat dulu Allahu Akbar. Itu di belakang terus tahsin. Nah, yang 5 rakaat tinggal ditambah 1. Tuh 2 3 4 5 ikuti. 1 2 3 4 5 lagi. 1 2 3 4 5. 5 rakaat gimana? Lamatin aja. 5 harokat gimana? Lamatin aja. Nah, kalau yang 6 harokat sama hitung ya, tambah 1 2 3 4 5 6. Coba. 1 2 3 4 5 6. Lagi. 1 2 3 4 5 6. 6 harokat gimana? Lamakan aja. Nah, iya mah ditasdidkeun. Waladdallin. Nah, jadi nu orek mah aya tasdidan ya. Jadi untuk latih. Jadi 6 harokat. Nah, jadi coba baca yang ini misalkan di Al-Bainah ayat yang kelima, ini ada bendera hijau. Berapa harokat? 4 ya. Nah, di sini ada bendera merah berapa? 5. Nah, jadi hitung wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Nah, hitung sampai 5. Coba sampai sini aja dulu.